Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kesempatan hari ini bisa diberi wawancara kepada Bapak. Yeah. Ini Pak, untuk pertama tentang selama ini Bapak bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak selama Bapak memimpin SMP ITIA di sini. Ya, terima kasih ya Bu Ning atas kesempatan. Jadi di SMP ini kan ada aturan-aturan yang sudah kita bikin di dalam rapat kerja ya. Sebelum dilakukan kan setiap tahun itu kita sosialisasikan dulu ke wali murid mulai kelas 7 sampai kelas 9, sehingga kita ada aturan pakai poin, kemudian itu sesuai dengan kriteria pelanggaran-pelanggaran ya. Nah itulah yang nanti dirangkum oleh wali kelas setiap kejadian yang ada di kelas mulai kelas 7 sampai kelas 9. Itu jadi wali kelas lah yang merangkum dulu, kemudian nanti disampaikan dibantu oleh guru BK. Jadi di awal sudah mengidentifikasikan kasus-kasus yang tadi melalui wali kelas masing-masing itu sudah kita sampaikan. Wajib karena wali kelas itu adalah sebagai orang tua yang ada di sekolah itu. Kemudian Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Pak dalam mengambil keputusan? Jika dua hal itu ya nanti biasanya kan menurut versi guru juga baik, karena dia juga alasan juga menjalankan proses pembinaan kan itu. Kemudian kadang-kadang juga ada aduan orang tua, juga menurut orang tua memahami aturan itu juga, oh ini sama-sama menurut baik gitu, maka kita juga ambil mana yang sekiranya menurutnya paling kecil, dimana ketika kita berhadapan dengan wali murid ya jangan sampai kita kemudian kok bela guru atau kok bela anak gitu. Maka ya kita selesaikan dulu mana yang sekiranya untuk baik di guru juga baik di murid, tetapi masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi dari kasus yang ada Pak antara kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya yang pertama tetap saya panggil wali kelas, karena itu sebagai orang tua yang ada di kelas, kemudian memberikan penjelasan apa yang selama terjadi mungkin terhadap guru permasalahan atau terhadap sama siswa. Nanti wali kelas dulu yang menjelaskan karena dia dulu yang tahu dari guru atau memang dengan wali kelas sendiri yang tahu ya. Akhirnya kita panggil kelas, kemudian saya panggil juga BK yang tahu tentang lebih hafal tentang aturan-aturan, kemudian kita ambil kesimpulan. Saya libatkan juga wakakesiswaan karena itu berkaitan dengan SOP yang kita sepakati dalam rapat kerja tahunan itu. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Pak? Saya biasanya Pak Etik saya panggil langsung guru BK. Guru BK langsung yang lebih menguasai tata aturan. Tentunya ada tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini. Apakah ada tantangan terbesar Pak? Tantangan yang sangat mungkin? Tantangan itu ya sejak awalnya kita harus, karena kita sebagai sudah menerima amanah sebagai kepala sekolah, kemudian kita
sejak awal kita tidak bisa memberikan kepuasan kepada baik kepada guru atau kepada wali murid, sehingga kadang tantangan ya kita siap itu, kita sempat ya diadukan ke mana KPAI, bahkan kita setelah dipanggil di Polres. Nah itu karena kadang-kadang juga wali murid ambil jalan pintas langsung ke Polres itu, tidak musyawarah, walaupun sebelumnya sudah kita sepakati kita akan selesaikan di sekolah karena memang masalahnya kan di sekolah. Dari kasus yang pernah dihadapi oleh Bapak, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema seperti itu, Pak? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau di SMP saya punya waktu setiap hari Jumat itu kan kita rapat rutin, rapat rutin. Jika masalah itu yang belum seberapa berat misalnya, maka bisa di hari Jumat itu dimunculkan, disampaikan di forum, semua guru mendengar. Nah, sehingga dari beberapa guru kan punya solusi masing-masing gitu. Luar biasa sekali gitu, Pak. Apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya karena saya faktor yang mempermudah saya kan ada semangat dari Ketua Umum ya, terutama Pak Haji. Pokoknya saya berikan amanah kepada Ustadz untuk memimpin SMP, jadi ada apa saja diselesaikan. Untuk sendiri saya akan memberikan support apa saja yang dilakukan oleh SMP saya. Sehingga saya sampaikan kepada tim saya gitu, terutama ini adalah guru BK. Guru BK selalu saya ajak apa saja yang sekecil apapun harus disampaikan ke saya. Maka saya minta untuk rekapan semua kelas 7A sampai kelas 9 itu harus ada. Kemudian ini yang terakhir, Bapak, pembelajaran apa yang selama ini dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Mungkin ada hikmah atau pengalaman dari Bapak? Ya, pengalaman bagi saya itu kadang-kadang harus ada masalah sudah harus cepat saya selesaikan. Saya tahu bahwa ini adalah punya risiko besar, tetapi harus saya lakukan karena itu memang kalau enggak kan itu akan menjadi tambah besar itu, sehingga ya itu menjadi resiko sebagai seorang penanggung jawab atau kepala sekolah itu. Terima kasih Bapak Sendakir, luar biasa sekali wawancara dengan Bapak, banyak pengalaman juga dari Bapak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf atas segalanya. Sama-sama, Bapak Sendakir. Assalamualaikum Bunda Cia. Waalaikumsalam Bunda Neng. Kabar? Baik Bunda Cia. Mohon permisi izin waktunya Bunda Cia. Iya, boleh. Ini Bunda Cia, kami ada tugas demonstrasi kompleks gelap. Ingin mewawancarai Bu Cia terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Bunda Cia, selama di TKI Yabis tentunya banyak kasus ya yang tentang dilema etika ataupun moral. Ini bagaimana Bunda Cia mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bunda Cia? Permasalahan itu ada, ya. Dan untuk mengetahuinya ya kita dari pengamatan pribadi, terus dari laporan para guru. Bahkan mungkin ada juga dari suara-suara para wali murid, itu harus kita dengar. Ya. Kemudian Bunda Cia, selain dari memperhatikan itu semua dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bunda Cia yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bunda Cia dalam pengambilan keputusan tersebut?
untuk pengambilan keputusan tentunya tidak bisa sepihak ya. Tentunya kita harus memikirkan kalau memang itu permasalahan dengan antar guru, kita juga harus memikirkan kebaikan bersama tentunya ya. Begitu juga dengan para wali murid, kita di sini sebagai pelayan ya, sebagai orang kepercayaan wali murid, tentunya kita juga harus mendengar apa yang dikeluhkan oleh para wali murid maupun guru gitu. Kemudian Bunda Jia, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bunda Jia bisa lakukan selama ini dalam menghadapi kasus dilema etika atau norma? Boleh disebut permasalahannya? Iya boleh, silakan Bunda Jia. Ini biasanya di tahun ajaran baru ya Bunda Ning ya, tentunya Bunda Ning selaku wali kelas, guru, pendidik di sini pastilah tahu permasalahan anak atau mungkin orang tua seperti itu. Kebanyakan itu permasalahan terkait dengan anak-anak ya. Misalnya anak yang tidak mau sekolah seperti itu, kita harus selidiki apakah anak ini dari dirinya sendiri atau mungkin ada dari teman yang ada di dalam ruang kelas tersebut, atau mungkin banyak sih yang menyebabkan anak itu tidak mau sekolah gitu. Bisa jadi dari orang tuanya yang agak enggan, kurang rela, kurang ridho untuk meninggalkan Ananda di sini seperti itu ya. Jadi kita harus satu pendekatan. Nah, yang kedua, kami juga pendekatan kepada orang tua. Diambil. Kemudian Bunda Jia, apakah ada hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bunda Jia? Masih berlanjut dengan permasalahan yang tadi. Oke, baik. Sesuatu yang efektif itu selama ini dari orang tua, pendekatan ke orang tua. Apa sih maunya? Apakah anak ini harus kemandiriannya harus kita dukung atau harus kita ikutin ketika anak itu tidak mau sekolah? Seperti itu kita buat komitmen. Ini bagaimana maunya Bunda seperti apa? Oke, kalau sudah klik maunya saya begini, misalnya maunya si adik ini juga mau sekolah sendiri Bun gitu. Luar biasa sekali. Kemudian Bu Jia, dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang pernah ataupun kasus yang pernah Bunda Jia hadapi, tantangan apa yang dalam pengambilan kasus dilema etika ini yang sangat besar? Membuat saya agak sedikit susah untuk mengambil keputusan gitu ya. Ini terkait yang menyangkut dengan guru kita. Salah satunya terkait kita beda permasalahan ya Bu ya, kedisiplinan. Bunda Jia, apakah dalam menghadapi sebuah kasus dilema etika ini, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Mungkin apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan baik dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda Jia ambil atau lakukan? 2 bulan itu sudah selesai kalau masalah yang tadi kasus yang anak-anak ini. Yang penting sudah klik apa maunya orang tua, apakah sudah nge-match dengan apa yang diinginkan sekolah dan orang tua, itu cara sudah ketemu itu benar. Menguatkan orang tua. Dari kasus yang telah Bunda Jia selesaikan dengan baik dan
tentunya dengan langkah-langkah yang sudah Bunda Jiah perhitungkan. Apakah ada faktor-faktor Bunda Jiah selama ini untuk mempermudah atau membantu Bunda Jiah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema? Keputusan ini kalau memang kasusnya itu tidak terlalu berat, mungkin saya bisa menyelesaikan sendiri ya, insya Allah ya. Kalau memang ini harus dibantu ya tadi saya paling minta koordinasi, minta pendapat dari ibu wakil kurikulum atau dengan guru-guru senior atau mungkin dengan teman dekat kalau misalnya memang ibu guru ini dekat dengan siapa gitu. Kalau anak itu ya kedekatannya dengan orang tuanya seperti itu. Dari pengalaman Bunda Jiah dalam menghadapi kasus yang bertahun-tahun itu, apakah ada hikmah atau pengalaman dalam Bunda Jiah mengambil keputusan dalam sebuah kasus dilema etik? Pastinya ya, pengalamannya satu pengalaman untuk introspeksi diri. Ketika kita bukan mencari sih sebetulnya, kita itu lebih ke menuju mengajak baik gitu ya, mengajak baik untuk kita semuanya ya. Artinya bermanfaat untuk diri pribadi ya, kita bisa belajar sabar, kita bisa belajar introspeksi itu sendiri ketika kita mengangkat kasus ini, sementara kasus itu ada pada diri kita, kan itu artinya jeruk makan jeruk kan. Ya kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Luar biasa sekali, banyak sekali referensi pengalaman yang saya dapatkan dari wawancara dengan Bunda Jiah. Sekali lagi terima kasih Bunda Jiah sudah diberi kesempatan, diberi waktu untuk kami melakukan wawancara. Mohon maaf atas segala kesalahan Bunda Jiah.